Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Nah, kalian masih ingat gak sih tentang kasus pemerkosaan di pesantren yang sempat ramai di berita itu? Jadi, kita di sini mau ngebahas kronologi apa aja sih yang dilakuin pelaku ke korban. Oh iya, by the way, aku nggak sendiri nih. Ada teman-temanku juga loh yang bakal nemenin aku buat jelasin tentang kasus ini. Buat penjelasannya, yuk check it out. Oke guys, jadi pemerkosaan 13 santriwati ini, pelakunya itu bernama Heri Wirawan. Dia ini pemilik sekaligus pengajar di salah satu pesantren di Cibiru, Kota Bandung. Dia lahir di Garut 19 Mei 1985. Dan dia adalah lulusan Universitas Islam Nusantara, jurusan Manajemen PAI. Sebelum melakukan perbuatannya, pelaku merayu muridnya dengan modus janji dibiayai kuliah hingga jadi polwan dan janji dinikahi dan akan merawat bayinya. Ditambah dengan rayuan, kamu harus taat kepada guru. Dan korbannya ini berada di umur antara 13 sampai 17 tahun. Dan si Heri ini melakukan aksinya di pesantren, apartemen, hingga hotel-hotel di Bandung. Dia melakukan aksinya ini dilakukan sejak 2016 sampai 2021. Nah, dari kejadian tersebut, Heri dijerat pasal 81 ayat 1, ayat 3, Jo pasal 76D UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Jo pasal 65 ayat 1 KUHP. Jadi, apa aja sih hukuman yang harus diterima Heri atas perbuatannya? Yang pertama, Heri harus membayar restitusi pada korban. Total yang harus dibayarkan adalah 331 juta. Nah, yang kedua, merampas harta dan aset yang dimiliki Heri. Harta rampasannya ini akan dijadikan biaya untuk kelangsungan hidup bayi dan para korbannya. Yang ketiga, Heri ini diberikan pidana mati oleh Majelis Pengadilan Tinggi Negeri. Sekarang, Heri hanya menunggu giliran untuk dieksekusi. Nah, menurut kalian gimana nih? Apakah hukuman ini setimpal? Tidak setimpal? Apa berlebihan? Tulis di kolom komentar ya. Nah, ada beberapa pro dan kontra terhadap vonis yang diberikan kepada Heri Wirawan. Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat angkat bicara loh. Ia menilai bahwa vonis mati bagi Heri Wirawan menjadi monitoring dan keputusan hakim sudah dapat memenuhi rasa keadilan dari masyarakat. Begitu pula dengan pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto, yaitu Profesor Hibnu Nugroho. Menurutnya, hukuman mati sudah memenuhi rasa keadilan dan diharapkan dapat menjadi pembelajaran terhadap berbagai kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan dan tentunya tidak akan pernah terulang kembali. Tetapi, Komisioner Komisi Perlindungan Anak dan Indonesia atau KPAI yaitu Retno Listiarti turut menanggapi jalan akhir dari proses persidangan Heri Wirawan. Ia lebih menyorot tentang keadilan dari sisi korban. Ia pun menilai putusan majelis hakim yang memberikan hukuman ganti rugi sebesar 331 juta rupiah masih belum cukup untuk memenuhi kehidupan para korban beserta anak-anaknya, karena tentunya para korban dan anak-anaknya harus tetap hidup. Di sisi lain, Komnas HAM mengambil sikap kontra terhadap vonis mati bagi Heri Wirawan. Ia menyampaikan vonis mati telah dihapuskan dari sistem peradilan di berbagai negara. Ahmad mengungkapkan, tidak ada korelasi antara vonis hukuman mati dengan pengurangan jumlah kasus pidana yang sama. Meskipun demikian, Komnas HAM tetap bersikap empati terhadap para korban, karena mereka menjadi pihak utama yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar proses restitusi dan rehabilitasi lebih diperhatikan dalam kasus Heri Wirawan maupun kasus serupa lainnya. Kalian lebih setuju yang mana nih? Atau ada saran lain? Tulis di komentar ya. Setelah kasus ini ramai diperbincangkan, tumbuhlah keresahan pada masyarakat, khususnya di kalangan para orang tua. Kira-kira, kalian tahu nggak apa yang diresahkan para orang tua? Yap, betul.
Para orang tua menjadi resah menitipkan anaknya di pesantren karena mereka takut kejadian serupa menimpa anaknya. Lalu, untuk mencegah hal ini terulang, kami berpikir alangkah lebih baik apabila di semua pondok pesantren diadakan komite perlindungan santri oleh MUI. Apa aja sih yang akan dilakukan oleh komite ini? Komite ini akan melakukan pengecekan secara berkala pada seluruh pesantren yang ada di Indonesia. Komite ini bisa dijadikan sarana komunikasi yang lebih transparan antara santri dan juga orang tua. Yap, jadi itu dia pembahasan kami mengenai kasus pemerkosaan terhadap 13 santriwati yang pelakunya adalah gurunya sendiri. Menurut kalian gimana nih kasusnya? Apakah hukumannya setimpal? Lalu kira-kira teman-teman setuju nggak dengan pendapat kami? Jika ada pendapat lain, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Mungkin segitu aja dari kami. Maaf bila ada kesalahan kata. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu ya. Terima kasih.